Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Al-Fajri dengan NIM 25004115 dengan jurusan Teknologi Pendidikan dengan matkul Bahasa Indonesia nomor urut 23. Pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana teknologi pendidikan dapat membantu mewujudkan tujuan keempat SDGs, yaitu pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata bagi semua orang. Teknologi saat ini bukan hanya alat bantu belajar, tetapi juga menjadi solusi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Yaitu dibatangi pertama, topik ini penting karena masih banyak tantangan pendidikan di Indonesia. Saat pandemi COVID-19, jutaan siswa terdampak dan harus belajar secara daring. Selain itu, masih ada daerah 3T yang mengalami keterbatasan akses pendidikan. Di sisi lain, era revolusi industri 4.0 menuntut masyarakat memiliki keterampilan digital. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, bagaimana teknologi pendidikan dapat membantu Indonesia mencapai SDG 4 pada tahun 2030? Di slide ketiga, yaitu tujuan Indonesia. Tujuan yaitu di mana pembahasan ini ada 4. Pertama, memahami peran teknologi pendidikan dalam mendukung SDG 4. Kedua, mengetahui bentuk pemanfaatan teknologi pendidikan. Ketiga, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu merumuskan strategi yang inklusif efektif untuk penerapannya. Selanjutnya, konsep teknologi pendidikan. Di mana teknologi pendidikan ini bukan hanya penggunaan komputer atau internet dalam belajar, tapi teknologi pendidikan yaitu proses memanfaatkan berbagai sumber dan teknologi untuk membantu pembelajaran menjadi lebih efektif. Yaitu ada 3 manfaat utama. 1, meningkatkan akses pendidikan terutama di daerah yang terpencil. 2, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui media yang lebih interaktif. 3, menciptakan pemerataan kesempatan belajar bagi semua peserta didik. Nah, selanjutnya bentuk pemanfaatan teknologi pendidikan, yaitu teknologi pendidikan dapat diterapkan dalam berbagai bentuk. Pertama, e-learning dan LMS seperti Google Classroom dan model yang memungkinkan belajar kapan saja. Yang kedua, pembelajaran adaptif yang memanfaatkan AI atau menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, mobile learning, yaitu belajar menggunakan smartphone. Keempat, gamifikasi, yaitu menggunakan poin, rencana, atau tantangan agar belajar lebih menarik. Yang kelima, video interaktif seperti yang dengan ruang guru sehingga materi lebih mudah dipahami. Bisa dicontohkan sebagai sebagian besar mahasiswa saat ini juga sudah menggunakan LMS kampus sebagai bagian dan teknologi pendidikan. Ya, selanjutnya yaitu tantangan implementasinya, yaitu meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan teknologi pendidikan masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, kesenjangan akses internet antara kota dan daerah yang terpencil. Kompetensi digital guru yang belum merata, infrastruktur yang masih terbatas, konten pembelajaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan budaya dan bahasa lokal. Yang terakhir, adanya resistasi atau penolakan terhadap perubahan. Selanjutnya, strategi efektif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, menggunakan blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring. Kedua, meningkatkan literasi digital siswa dan masyarakat. Ketiga, mengembangkan konten yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang terakhir, membangun kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Konversi ahli, adanya perbedaan pandangan dari para ahli, yaitu adanya optimis bahwa teknologi akan menjadi bagian utama pendidikan di masa depan. Namun ada juga yang menyatakan bahwa teknologi tidak akan efektif tanpa pembelajaran yang baik dan kesiapan sumber daya manusia. Mungkin berikut yang saya dapat sampaikan, yaitu selanjutnya simpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan memiliki peran strategi dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Namun keberhasilannya tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada kualitas guru, infrastruktur, kebijakan, dan dukungan berbagai pihak.
Yang dapat saya sampaikan itu saran saya yaitu saran atau rekomendasi saya yaitu untuk menunjukkan SDG 4 diperlukan kerjasama semua pihak, pemerintah memperluas infrastruktur digital, perguruan tinggi harus mencetak tenaga pendidikan yang inovatif, pengembangan teknologi perlu membuatkan konten yang inklusif, meneliti perlu melakukan kajian lebih lanjut, dan masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Mungkin sekian dari saya, yaitu penutup. Jadi teknologi pendidikan bukan tujuan akhir, melainkan alat membantu menciptakan pendidikan yang berkualitas, merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kerjasama semua pihak, SDG 4 dapat lebih mudah diwujudkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.